Saudara diberkati oleh Tuhan, setelah kita belajar tentang 22 abjad konsonan di dalam bahasa Ibrani, yaitu mulai dari Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Faf, Sayin, Ket, Tet, Yod, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, Pe, Sadek, Kof, Re, Sin, Taf. Maka kemarin juga kita belajar tentang apa yang disebut dengan huruf yang disebut silent letter. Silent letter ada dua, yaitu alef dan ayin. Nah, dari 22 konsonan ini ada 5 huruf akhir yang disebut dengan sufiks. 5 huruf akhir ini apabila ditulis di akhir atau waktu ditulis di bagian terakhir, maka tidak menggunakan bagian awal atau tengah, tetapi menggunakan bagian akhir. Kelima huruf akhir sufiks itu adalah yang pertama, yaitu huruf kaf. Huruf kaf awalnya kan begini. Huruf akhir kaf itu adalah begini. Biasanya dikasih titik 2. Yang kedua adalah huruf mem. Mem awalnya begini, mem akhirnya begini. Huruf ketiga adalah huruf nun. Nun awal atau nun tengahnya begini, lebih kecil dari huruf kaf. Nun akhirnya adalah sama dengan kaf, tapi tidak dititik dan lebih kecil. Lalu huruf atau konsonan keempat yang merupakan konsonan sufiks, yaitu P. P awal begini. P akhir sufiks adalah ya. Jadi hanya garis lurus lalu dikasih tongkat. Lalu yang terakhir adalah huruf sufiks sade. Jadi kalau sade akhir, sade awal begini, maka sade akhirnya adalah tongkat, lalu ya dikasih garis miring dari kanan. Nah, ini adalah 5 huruf akhir yang apabila digunakan di dalam bahasa Ibrani, maka tidak memakai huruf. Kalau di akhir tidak menggunakan ini, dan ini, tapi menggunakan yang ini. Ini namanya sufiks. Nah, sekarang kita ke vokal. Huruf vokal di dalam bahasa Ibrani itu tidak ada. Namun pada waktu bangsa Israel pulang dari pembuangan dan mereka sudah tidak bisa lagi membaca huruf-huruf konsonan, sehingga ditambahkanlah vokal. Dan pihak atau orang-orang yang menambahkan vokal pada konsonan disebut dengan Bali Ha Masoret. Jadi para Masoret inilah menambahkan vokal supaya bisa dibaca. Contoh di Indonesia, kalau kita biasanya mengetik di WA, kita tulis kalau sudah makan, kita tulis SDHMKN. Ini kan bisa berarti sedi makin. Tetapi kalau dikasih vokal kan menjadi sudah makan. Nah, para Bali Ha Masoret ini menambahkan vokal untuk konsonan supaya bisa dibaca. Nah, yang pertama adalah huruf A. Huruf A ini biasa disebut dengan ada A panjang dan ada A pendek. Nah, A pendek itu disebut dengan patah. Ya. Diterjemahkan ke Indonesia adalah A biasa seperti ini. Lalu di dalam menulis bahasa Ibrani patah adalah cuma garis miring begini. Garis datar atau garis di bawah konsonan. Jadi posisinya di bawah konsonannya, bukan di samping. Lalu yang kedua disebut dengan gamets. Ya. Gamets ini adalah berbentuk seperti ini, tetapi ada tongkatnya. Ini gamets. Lalu diterjemahkan di sini A dikasih garis di atas.
Jadi beda patak dan gamet adalah kalau patak itu A-nya biasa begini, lalu gamet setelah A-nya dikasih topi diterjemahkan ke Indonesia, lalu bentuknya seperti huruf T tapi di bawah konsonan. Contoh ya, ta. Ini adalah huruf A pendek semua. Maka saya tulis dari kanan B, A, T, A. Tetapi kalau di sini misalnya huruf panjang, ya, maka saya akan tulisnya berbeda. B, A pendek, T, A panjang. Kira-kira begitu. Itu contoh pertama huruf A. Huruf kedua adalah huruf E. Huruf E juga ada dua. Yang pertama biasa disebut dengan segol. Huruf E. Yang pertama disebut dengan segol. Segol ini tulisannya adalah 3 titik. Atau kita disebut dengan titik tunggal. Terjemahkannya E biasa ya, tidak ada garis apapun. Lalu yang kedua adalah sere. Sere atau sere ya. Itu diterjemahkan atau ditulisnya adalah hanya titik 2, bukan 3 ya. Atau bentuk satu lagi, sere satu lagi adalah titik 2, lalu ada yod. Diterjemahkan ke Indonesia adalah E dikasih topi. Nah, E dikasih topi. Contoh. Beta. B, E pendek. Ini E pendek. Segol. T, A. Kalau setulisnya E panjang. Beta. Ini panjang, ini panjang. Panjang ingat A straight saja. Kalau E panjang adalah dikasih topi ya. Maka saya tulis B titik 2 begitu, E sere, lalu T A panjang. Jadi B E T A panjang. Itu huruf kedua. Huruf ketiga yaitu huruf U. Huruf U yang pertama itu disebut dengan kibuts. Kibuts ini saya hapus karena ini akan kita gunakan ya. Kibuts ini adalah bentuknya titik 3 miring ke kanan. 1, 2, 3. Yang kedua, U juga namanya suret. Ini cara menulisnya adalah huruf Faf. Ini Faf. Lalu dikasih titik di tengah. Lalu diterjemahkan ke Indonesia adalah U panjang, kasih topi. Jadi yang kasih topi sekarang kita dapat adalah sere dan suret. Kalau gamet A panjang itu cuma straight di atas. Contoh. Ini contoh. Betul. Ya. Maka kita tulis B E pendek ini segol, T U pendek, lalu L lamet. Ya. Tapi kalau misalnya panjang, B tul, U-nya panjang, maka ini B E-nya pendek ya, maka B E ya, seperti atas juga. Lalu T U panjang, Faf dikasih titik di tengah. Ada di samping kiri dari bahasa Ibrani ditulis dari kanan ke kiri ya.
ini U. Lalu lamet. Nah, soalnya sekali lagi. B, E, T, U. Lihat U. U sama kibuts, lalu lamet. Betul huruf panjang, U panjang. B, E, T, U panjang. U pakai topi, lalu lamet. Itu huruf ketiga. Vokal keempat adalah O. Jadi A, E, U, O. Huruf O. O ini disebut dengan kolen. Kolen adalah titik di atas konsonan. Jadi kalau saya kasih garis begini, titiknya di atas. Contoh misalnya B, kalau BO titiknya agak ke kiri ya. Nah ini. Jadi titik di atas. Kolen yang kedua adalah O panjang. Jadi ini O-nya tidak dikasih apa-apa seperti U pendek. Lalu kolom yang kedua adalah huruf Faf, tadi sama seperti dengan U Faf, tapi dikasih titik di atas. Nah ini diterjemahkan adalah O panjang dikasih topi. Dikasih topi. Gitu ya. Jadi O panjang itu kolen tapi titiknya di atas. Nah, kita contohin. Ini titik di atas. Kalau di Ibrani modern sekarang, ini kalau ditulis konsonan saja, maaf, itu maka mereka tidak pakai titik. Mereka cuma hanya kasih panjang. Misalnya B, O, T, T, Kaf, akhir. Botak, bacanya botak. Ini tidak perlu dikasih titik. Tetapi karena kita masih belajar, kita ikut aturan dulu. Nah, contoh. Misalnya tolak. 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 Maka kita mulai. T. Ini O-nya O pendek. Berarti karena tandanya tidak ada topi di atas. O. Titik di atas. L. A-nya A pendek. Lalu lihat. Kaf. Karena ini kaf. Ini adalah K akhir. Maka kita lihat kaf akhir. Ini. Tolak. Tolak. Contoh lain lagi. Pakai O panjang ya. Motor. Motor. O pertama O pendek, O kedua O panjang. Lalu di bawahnya adalah O pertama O panjang, O keduanya adalah O pendek. Cara menulisnya. M O T O panjang. Lalu res. Jadi M O titik di atas, T O panjang, Faf dikasih titik, res. Yang kedua adalah motor O panjang di depan. Maka kita tulis M, karena O panjang, ini. Lalu T, O pendek, sama dengan ini tadi titik, lalu res. Ini motor. Ya, sekarang kita lihat huruf yang terakhir. Vokal yang terakhir yaitu huruf I. Huruf I disebut dengan kirek. Ya. Kirek itu adalah hanya titik di bawah konsonan. Titik di bawah konsonan. Contoh, ini saya contohin ya. Misalnya pakai B tadi ya. B. Di tengahnya B. B, I.
Lalu kirek yang kedua atau I yang kedua itu dikasih topi I panjang. Itu bentuknya adalah titik. Lalu di kiri atas itu dikasih yod. Ini I panjang. Jadi sudah bisa tulis ini. Ini contoh dulu ya. Kipas. Kipas. Ini A panjang. Kaf. I. Titik saja. Tadi I. Ini. Ya I. Oh ini sorry. I. P. A panjang. Lalu sampai. Kipas. Lalu kita buat misalnya I panjang. Kipas. K. I panjang. Titik. Koma. P. A pendek. Ini A pendek. Same. Ya. Kipas. Nah. Saudara, ini adalah 5 vokal. Saya ulang sekali lagi ya. Vokal pertama A, ada 2 huruf patah, tandanya adalah cuma straight di bawah konsonan, A biasa. Terjemahannya ke Indonesia. Yang kedua adalah gamet, bentuknya Ibrani ditulisnya adalah seperti huruf T, di bawah konsonan, diterjemahkan ke Indonesia adalah A di straight. Yang kedua adalah E, segol. Titik 3 bentuknya, ditulis di Indonesia E biasa, tidak ada tanda. Lalu sere itu bentuknya titik 2 atau titik 2 di kiri atas ada yod. Bentuk di Indonesia adalah E dikasih topi. Lalu kibuts yaitu U pendek yaitu titik 3 ke kanan, dan surek U panjang yaitu Vav dikasih titik di tengah, diterjemahkan U dikasih topi. Lalu kolem, vokal keempat kolem, yaitu kolem O pendek itu adalah titik di atas seperti ini bo. Lalu kolem huruf panjang adalah Vav dikasih titik di atas. Kalau titik di tengah surek U panjangnya, tapi kalau titik di atas adalah kolem, diterjemahkan ke Indonesia O panjang adalah O dikasih topi. Lalu vokal yang terakhir adalah I, kirek atau hirek ya, yaitu I titik di bawah konsonan, contoh B, I, B. Lalu I panjang adalah I diterjemahkan ke Indonesia ada topi, titik di bawah ada koma, contoh seperti ini KI karena huruf panjang. Nah, bagaimana kalau menggunakan huruf akhir? Tadi sudah dicontohkan satu, misalnya kata minum. Minum. Ya, satu panjang. Ini M ini sufiks sama dengan tadi contohkan kaf. Maka contohnya adalah begini. Mi titik di bawah karena satu bukan panjang. U panjang titik di tengah. Lalu M akhir, M sufiks. Minum. Ya. Makan. Misalnya begini. M A K A N akhir. Ini A panjang ya, maaf. Karena ada A panjang. Misalnya ini maaf. Sekarang P akhir. Misalnya po. Po. Ini O panjang. Maka kita tulis P O panjang. Ini mana O panjang ini? O panjang. Lalu P akhir. E akhir. Ya. Ini kita tidak pakai yang ini, tapi pakai yang ini.